Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Semoga di pagi hari ini kalian tetap sehat dan selalu dilindungi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, mari kita belajar kembali setelah kalian kemarin belajar berkaitan dengan teks iklan, slogan, dan poster. Untuk itu kita akan melanjutkan pembelajaran di pagi hari ini dengan tema yang berbeda. Sebelumnya coba anak-anak silahkan kalian lihat gambar berikut. Ini adalah gambar pelangi. Kita bisa menemukan ya ketika musim hujan itu kita bisa melihat pelangi yang indah. Lalu ini ada gambar putri malu ya. Itu gambar putri malu, ciri khasnya bila daunnya tersentuh maka akan menjadi kuncup kembali daunnya itu. Oke, berikutnya ini kalian telah mengenal merupakan gambar wayang anak-anak. Wayang kulit ya anak-anak. Nah, wayang kulit ini bisa kalian lihat ketika ada pementasan wayang yang di dalamnya itu menceritakan cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata. Berikutnya anak-anak, ini adalah gambar ya pengamen jalanan. Bisa kita lihat di sisi-sisi jalan di perempatan lampu merah atau di mana di tempat keramaian. Oke, anak-anak seperti itu. Nah, bagaimana gambar-gambar tadi, fenomena tadi terjadi, hanya para ahlilah yang dapat menjelaskan secara rinci dan akurat peristiwa tersebut. Untuk itu, marilah kita belajar tentang teks eksplanasi dengan kompetensi dasar menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah kutipan teks eksplanasi yang saya buat ringkas. Di sini ada judulnya, ada bencana kekeringan. Coba bisa kalian baca sebentar. Sudah anak-anak? Oke, selanjutnya apa isi teks eksplanasi tersebut? Mungkin di antara kalian sudah tahu isinya. Nah, isi teks eksplanasi tersebut menjelaskan terjadinya bencana kekeringan yang dijelaskan secara rinci dan ilmiah. Begitu anak-anak? Ya, silakan kalian sesuaikan dengan jawaban kalian. Oke, ini hanya sekedar contoh teks anak-anak. Nanti kita akan mempelajari contoh-contoh yang lain. Berikutnya, anak-anak, tadi sudah saya sampaikan bahwa materi kita adalah menelaah teks eksplanasi. Tetapi sebelum kalian mampu menelaah teks eksplanasi, mari kita belajar mengenai identifikasi informasi dari teks eksplanasi itu sendiri. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Lalu, teks ini bertujuan untuk menjelaskan proses atau tahap-tahapan proses yang menjadi bagian dari sebuah informasi, baik yang bersifat alami maupun yang terjadi dengan campur tangan manusia. Begitulah pengertian teks eksplanasi anak. Secara mudah, teks eksplanasi dapat diartikan teks yang menjelaskan hubungan peristiwa
atau proses terjadinya sesuatu. Bisa berhubungan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Adapun tujuan teks eksplanasi itu menjelaskan tahapan, langkah, atau proses. Bagaimana dan memberikan alasan mengapa. Ini menurut Wong, saya kutip dari pendapatnya Wong tahun 2002 halaman 132. Jadi di dalam teks eksplanasi itu menjelaskan tahapan-tahapan, langkahnya, bagaimana sesuatu itu terjadi dan mengapa sesuatu itu terjadi. Intinya seperti itu, anak-anak. Oke, sekarang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi itu memaparkan suatu proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Mengapa bisa terjadinya gunung meletus? Maka di situ akan dipaparkan, akan dijelaskan secara ilmiah terjadinya gunung meletus. Lalu teks eksplanasi didominasi fakta. Iya, anak-anak, baik, bahwa yang namanya teks eksplanasi itu nanti akan diberikan bukti-bukti berupa fakta untuk memperkuat pemaparan dalam teks tersebut. Lalu 3, teks eksplanasi menggunakan istilah-istilah untuk mendukung memaparkan proses terjadinya sesuatu. Anak-anak, yang namanya teks eksplanasi itu sifatnya ilmiah, maka kata-kata yang berkaitan dengan bidang istilah tertentu maka akan terdapat dalam teks tersebut, ya anak-anak. Berikutnya bersifat ilmiah yang mengandung pengetahuan. Jadi nanti di dalam teks eksplanasi itu akan menjelaskan, memaparkan sesuatu itu bersifat ilmiah dan mengandung pengetahuan yang tadi didasari adanya fakta. Berikutnya sifat informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibatasi. Ya, maksudnya di dalam teks eksplanasi itu sifatnya itu informatif, memberikan informasi-informasi. Jadi di dalam teks eksplanasi itu tidak ada upaya untuk memengaruhi pembaca. Jadi di sini bersifat normatif saja. Ya. Diawali dengan pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan terdapat interpretasi. Ya, ini nanti berkaitan dengan struktur isi teks eksplanasi itu sendiri. Oke, selanjutnya setelah kalian tahu berkaitan apa itu teks eksplanasi, lalu kalian sudah tahu cirinya, kita melanjutkan untuk menentukan struktur teks eksplanasi. Bagaimana struktur teks eksplanasi berikut? Silahkan kalian lihat pada slide berikutnya. Yang pertama adanya identifikasi fenomena. Anak-anak, berkaitan dengan istilah struktur di dalam teks eksplanasi, kalian tidak usah bingung ya anak-anak. Jadi, identifikasi fenomena ini ada yang menyebut pernyataan umum. Lalu ada yang menyebut identifikasi fenomena itu sendiri. Nanti tidak usah bingung ya anak-anak. Yang di dalam pernyataan umum ini berisi identifikasi suatu hal yang akan diterangkan. Hal yang diterangkan dapat berupa fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Intinya, pada identifikasi fenomena ini berisi pernyataan-pernyataan umum atau gambaran-gambaran umum
sesuatu aspek atau peristiwa yang nanti akan dibahas pada teks tersebut. Bagian ini merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks yang akan dijelaskan nanti. Nah, itu pada bagian struktur teks identifikasi fenomena anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan. Struktur yang kedua itu ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian atau ada yang mengatakan deretan penjelas atau ada yang mengatakan penjelas. Ya, Nana. Pada bagian rangkaian kejadian ini berisi proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang akan diterangkan dan dirinci secara detail. Rincian tersebut harus dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, anak-anak, di bagian ini proses sekaligus hubungan sebab akibat atau kausalitas atau peristiwa yang dijelaskan secara kronologis. Jadi isinya itu pada bagian ini berisi mengenai apa anak-anak? Sebab akibat atau peristiwa yang dijelaskan secara kronologis. Penjelasan itu sendiri untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, mengapa dan bagaimana. Tidak semua teks eksplanasi anak-anak menjelaskan proses sekaligus hubungan sebab akibat. Paham ya anak-anak? Sudah paham? Sebagian teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa secara urut atau secara kronologi saja. Ya, ini pada rangkaian kejadian. Jadi intinya pada rangkaian kejadian itu menjelaskan berisi perincian kejadian yang relevan dengan pernyataan umum tadi. Ya, anak-anak, berikutnya. Lalu struktur yang ketiga itu ada ulasan atau ada yang menyebut penutup, ada yang menyebut interpretasi. Pada bagian ini itu bisa berisi tentang komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya tadi. Atau pada bagian ini merupakan bagian akhir dalam teks eksplanasi setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab pada bagian penjelas tadi. Namun anak-anak, tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup. Oleh karena itu, pada bagian penutup atau ulasan ini sendiri itu bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Perhatikan contoh teks eksplanasi yang kedua. Silahkan kalian bisa membaca teks eksplanasi berikut ini. Anak-anak, perhatikan pada paragraf pertama. Jika kalian perhatikan pada paragraf pertama, ini berisi pernyataan umum yang akan dijelaskan pada bagian kedua atau paragraf kedua. Indonesia terkenal dengan aneka budaya, bahasa, tradisi, dan pakaian adat. Tidak bisa jadi Indonesia hancur, malah bersatu dengan adanya perbedaan yang ada. Sama seperti semboyannya. Salah satu
budayanya yang menjadi aset adalah batik. Apa ya anak-anak ini tadi yang akan diceritakan? Yang akan diceritakan itu batik. Batik itu merupakan tadi di sini salah satu budaya. Nah, budaya Indonesia itu bermacam-macam ya, beraneka ragam. Nah, dengan budaya yang berbeda ini itu mempersatukan Indonesia. Berikutnya apa itu batik? Maka akan dijelaskan pada paragraf kedua ini. Pada paragraf kedua ini, coba kalian perhatikan, maka akan menjelaskan apa anak-anak? Akan menjelaskan secara rinci batik. Ya, akan menjelaskan secara rinci batik itu sendiri. Berikutnya, paragraf ketiga masih penjelasan batik anak-anak. Oke. Coba kalian perhatikan pada paragraf terakhir. Ini adalah paragraf penutup. Yang isinya pada bagian paragraf penutup ini itu berupa simpulan. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa tetap melestarikan batik Indonesia, harga batik dan lindungi batik karena batik merupakan aset Indonesia dan batik, maaf ini salah, adalah saksi sejarah Indonesia secara turun-temurun. Anak-anak, oke, kita lanjutkan berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Anak-anak, ciri kebahasaan apa saja yang menonjol pada bagian teks eksplanasi itu sendiri? Maka silahkan perhatikan penjelasan selanjutnya. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi antara lain anak-anak. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ada kaidah kebahasaan yang lain yang belum muncul di sini. Begitu anak-anak. Selanjutnya, yang pertama, kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas. Antara lain, oleh karena itu, oleh sebab itu, karena itu, dan lain sebagainya. Kausalitas itu apa anak-anak? Hubungan sebab akibat. Oke, berikutnya menggunakan konjungsi kronologis. Maksudnya apa? Kronologis itu konjungsi yang digunakan untuk paragraf-paragraf atau hubungan suatu tataran kalimat itu secara urut ya. Hubungan waktu disampaikan secara urut ya. Seperti mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena tertentu. Misalnya ada kota Bandung, gunung meletus, erosi, bumi, dan lain sebagainya. Kata benda ini merujuk pada fenomena atau kejadian tertentu. Lalu yang keempat, menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas tentunya. Jika di dalam teks itu berkaitan dengan fotosintesis, maka di dalam teks itu banyak sekali kata-kata atau peristilahan di bidang biologi mestinya. Anak-anak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf jika penjelasan saya itu masih membingungkan, silahkan nanti kalian bertanya pada forum selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat untuk kita selangkah lebih maju untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.